karena ada seorang mantan menteri yang menyatakan keinginan dari Bapak Jokowi untuk menduduki posisi Ketua Umum PDI Perjuangan. Lo ya bener lah, umur 77. Kalau menurut dari peraturan udah pensiun tahu. Ini kamu bela-bela ibu minta untuk jadi ketua umum lagi. Kalau orang kan seneng banget ya. Aku bilang Mas Hasto, gua pikirin dulu ya Tok. Gua rasanya kepingin juga deh kumpul sama keluarga. Ini disuruh jadi ketum lagi gitu. Udah gitu sekarang ada orang mau ngambil pula PDI Perjuangan. Hai gawat. Katanya PDI ada yang mau ngambil. Sebenarnya mau ngambil siapa gitu kan? Karena itu kan partai dinasti yang begitu kuat sebenarnya sekarang di depan mata bangsa Indonesia itu ya PDIP. Karena Bu Mega 32 tahun gak diganti sebagai ketum. Mbak Puan ada di sana, cucunya juga ada di sana. Jadi kalau kemarin ada yang teriak-teriak Pak Jokowi membentuk dinasti itu ya kebalik-balik gitu. Tapi itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Kalau kalian memaki-maki Jokowi, IKN dibangun dengan begitu luar biasanya, didoakan mangkrak, tidak diakui. Jokowi salah, Jokowi pengkhianat. Pokoknya semuanya kesalahan itu Jokowi semua gitu. Padahal rakyat di seluruh Indonesia ini menikmati bagaimana kehadiran seorang Joko Widodo. Ya, apalagi rakyat Papua yang begitu dimanjakan oleh Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gerobokan Gokil semuanya, menyala yang untuk hari ini ya. Nah, Iyas Subiakto ini kembali melontarkan sindiran pedas kepada Bu Megawati dan juga Pak Hasto karena terus-menerus merendahkan, menyalahkan Pak Jokowi dalam segala hal. Nah, seperti apa sih video lengkapnya? Langsung saja ya, kita reaction bersama-sama video berikut ini. Pasca Pilpres yang di mana posisi PDIP menjadi inferior itu merembet-rembet kemana-mana. Tidak ada yang diuntungkan sebenarnya seperti yang saya katakan sebelum-sebelumnya. Satu, tentang Bu Megawati marah-marah dengan para wartawan, adik-adik wartawan yang kalau tidak mau teriak merdeka keluar dan sebagainya. Itu sebenarnya sebuah yang disebut arogansi itu sebenarnya di situ. Sadar atau tidak sadar itu tidak apik menurut pandangan orang gitu. Apalagi Ibu Mega kan politikus senior yang mengaku bahwa Indonesia ini kalau nggak ada dia entah bagaimana nantinya dan sebagainya, kan seperti itu selalu kita dengar. Tapi kalau dengan perilaku seperti itu ya bertolak belakang dengan apa yang diucapkannya itu tidak baik. Berikutnya Bu Mega juga kemarin bicara soal katanya PDI ada yang mau ngambil. Sebenarnya mau ngambil siapa gitu kan? Karena itu kan partai dinasti yang begitu kuat sebenarnya sekarang di depan mata bangsa Indonesia itu ya PDIP. Karena Bu Mega 32 tahun gak diganti sebagai ketum. Mbak Puan ada di sana, cucunya juga ada di sana. Jadi kalau kemarin ada yang teriak-teriak Pak Jokowi membentuk dinasti itu ya kebalik-balik gitu. Ngelihatnya dari sudut mana kita nggak tahu, tapi ya itu tadi karena becek ke titik olo ketoro kata orang Jawa, itu harus dipegang, jadi hati-hati. Berikutnya soal reshuffle kabinet, ya komentarnya macam-macam. Ya memang hak prerogatif presiden, ya siap-siap aja nggak apa-apa gitu kan. Sekarang ini kalau saya lihat sebenarnya Pak Jokowi sedang menyiapkan masa transisi penggantian pemimpin, karena memang Pak Prabowo kan yang menyiapkan Pak Jokowi. Dan itu kan sudah disampaikan oleh Pak Prabowo sendiri bahwa dia disiapkan dengan begitu teliti oleh Pak Jokowi. Sehingga saya yakin bahwa apapun yang dikerjakan di ujung-ujung pemerintahan Pak Jokowi pasti berdiskusi dengan Pak Prabowo. Ya mungkin seperti Bahlil disiapkan Menteri SDM, berikutnya tadi Menteri
Kemenkumham ya mungkin juga akan meneruskan menjadi menteri di era kabinet Pak Prabowo. Ya, saya pikir sah-sah aja. Jadi kalau itu dilakukan, yang saya ucapkan beberapa waktu yang lalu, ini adalah fondasi baru yang disiapkan Pak Jokowi. Bagaimana penggantian kepemimpinan di Indonesia ini harusnya memang disiapkan oleh pemimpin yang sebelumnya, dan dicari pengganti yang bisa meneruskan pekerjaan yang sudah baik. Begitu saya pikir, sehingga tidak ada gejolak, tidak ada cut off, tidak seperti zaman Soekarno dipotong Soeharto diturunkan, Habibie naik diturunkan, Gus Dur didongkel, Megawati disaingin SBY mutung, SBY diganti Pak Jokowi sempat juga mutung. Itu kan sebenarnya nggak bagus. Ya, sangat tidak bagus untuk sebuah negara lah. Ini bangsa besar. Nah kita di sini ini, kita diberi contoh oleh orang-orang yang berpolitik dalam skop perebutan partai saja, ributnya sedemikian rupa. Padahal ini konteksnya membangun Indonesia. Untung Pak Jokowi ini orangnya sabar gitu, nggak perlu meledak-ledak. Dia kan dicaci maki tenang saja gitu. Khususnya dari kawan-kawan PDIP lah. Bu Megawati juga termasuk. Kenapa tidak bisa sabar untuk meredam kemarahan kita sendiri? Ya soal kalah satu hal. Merasa dikhianati ya relatif. Kalau kami sebagai bangsa yang di luar partai ya melihat itu sebuah kebaikan. Karena kalau arogansi PDIP dibiarkan terus-menerus, itu akan merusak struktur bangsa ini. Karena kita mau membangun, bukan mau memberi kekuasaan yang dilegalkan, terus merambah kemana-mana dengan kemungkaran itu. Ya buktinya apa? Karena selalu kita sampaikan dan banyak banyak sudah dibicarakan oleh pihak-pihak lain, bahwa satu saja tentang bagaimana PDIP mengganjal undang-undang perampasan aset koruptor itu adalah sebuah pertunjukan drama keburukan yang tidak bisa dihapus dari sejarah Indonesia. Karena berarti PDIP berpihak kepada koruptor. Itu clear loh. Jadi jangan disepelekan itu. Itu clear. Clearnya itu pastinya keburukan itu kalian jalankan. Jadi kalau sekalian kalian bicara soal wong cilik, partai wong cilik, orang selalu melecehkan kalian. Pada saat 16% jadi wong cilik kalian. Pada saat kemarin di atas 50% jadi besar kepala kalian. Ini sebenarnya bukan mengungkit kalian siapa dan kami siapa. Karena Indonesia ini kita punya gitu. Kalian mau apapun yang kalian lakukan, itu tidak bisa terlepas dengan kami, karena kami adalah rakyat Indonesia. Seperti saya tidak berpartai, saya tidak beroposan dengan siapapun, tapi netralitas berpikir saya harus saya sampaikan, mana yang baik, mana yang buruk, ini harus disampaikan. Kalau tidak, kalau kami biarkan kalian merajalela dengan mulut kotor itu, kita takut anak cucu kita ini akan melihat itu, apakah ini kebenaran gitu. Padahal itu kesalahan. Walaupun tidak 100% itu salah, ada benarnya juga di sana mungkin ya. Tapi itu tidak bisa dilepaskan begitu saja. Kalau kalian memaki-maki Jokowi, IKN dibangun dengan begitu luar biasanya, didoakan mangkrak, tidak diakui, Jokowi salah, Jokowi pengkhianat. Pokoknya semuanya kesalahan itu Jokowi semua gitu. Padahal rakyat di seluruh Indonesia ini menikmati bagaimana kehadiran seorang Joko Widodo. Ya, apalagi rakyat Papua yang begitu dimanjakan oleh Pak Jokowi. Yang selama berpuluh-puluh tahun harga BBM saja mereka tidak bisa menikmati kesamaan dengan Jawa. Itu luar biasa zolimnya kita ini. Jadi saya pun merasa menjolimi rakyat Papua waktu itu. Tapi kalau sekarang kesetaraan itu sudah ada dibuat Pak Jokowi, kita ya sudah sama-sama rakyat Indonesia yang sama rata sama rasa. Katanya ada keadilan sosial. Jadi jangan kita yang deal, orang Papua yang sial gitu kan. Nggak boleh kayak gitu.